Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Yang saya hormati Bu Rida dan seluruh tim Nur Hidayah, representasi dari teman-teman Himkrafi, dari teman-teman Kebaya, dari teman-teman PBIJ, PRK, banyak banget ini undangannya, saya tidak bisa sebut satu tuh. Alhamdulillah bisa kumpul hari ini. Ini pertama kali kumpul setelah pandemi ya. Sejak Maret sampai hari ini kumpul yang seramai ini baru sekarang. Kok sempat ada kumpul tapi tidak sebanyak ini dan tidak representatif ini. Alhamdulillah, harapan selama 17 bulan ya, 17 ya, mungkin 17-18 bulan kita berhenti dari umroh dan alhamdulillah hari ini tetap jalan. Kalau yang ICT konvensional masih jalan Bapak Ibu. Jadi yang tur kemana, yang apa namanya, yang kerjasama dengan beberapa korporat, diantaranya kayak kangeannya Bakri apa itu semuanya masih jalan. Hanya saja yang umroh benar-benar terhenti. Terhentinya bukan karena kita tidak mau memberangkatkan. Kemarin sempat ada jeda kan di 2020 waktu pas bulan November Desember sempat ada keberangkatan, namun ICT tidak memberangkatkan karena beberapa pertimbangan yang diambil sama manajemen. Jadi kalau sempat ada beberapa PI yang telepon saya, kok ICT tidak ada keberangkatan padahal travel lain ada keberangkatan. Ya pertimbangan saya begini sih, uang yang dikeluarkan itu sama. Kalau hasilnya tidak sama yang dirasakan sama jamaah, maka hasilnya pasti tidak maksimal. Bahwa hasil secara finansialnya sama, yang profitnya ICT sama, fee yang didapat teman-teman pusat informasi sama. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah apa yang dirasakan jamaah di bulan November Desember tahun 2020 kemarin, hasilnya pasti tidak maksimal. Teman-teman yang berharap mau ke Raudhah enggak bisa, teman-teman yang mau ziarah kadang bisa kadang enggak. Bahkan yang rombongan November itu tanggal 8 apa tanggal 4 itu ada yang enggak sempat ke Madinah. Jadi rombongannya cuma sampai di Jeddah, di Mekah, habis itu selama 23 atau 22 hari, tapi nggak sempat sama sekali ke Madinah, hanya sampai di Jeddah terus di ruang karantina, di hotel karantina, dan kesempatan umrohnya pun selama 22-23 hari itu cuma sekali. Nah hari ini tahun ini mulai lebih baik Pak. Jadi kemarin mulai tanggal 23 Desember mulai dibuka. Nah tapi ternyata di 2 minggu setelah 23 Desember ini ada beberapa hal yang perlu dinotis sama pihak Kemenak. Jadi kemarin gini, Indonesia itu boleh berangkat asal dibentuk tim advance. Nah tim advance kemarin berangkat tanggal 23 Desember, perwakilan dari beberapa asosiasi, ada 6 asosiasi, total semuanya ada 25 orang yang berangkat. Tanggal 6 Januari kemarin sampai, itu ada 2 orang positif ketika sampai di airport Jakarta, jadi langsung dirujuk ke Wisma Atlet. Yang sisanya menuju ke Wisma Haji di Pondok Gede. Dan alhamdulillah kemarin sore positif lagi 6. Jadi karantinanya 7 tambah 10. Jadi kalau karantinanya sekarang ini gini, semua orang dibikin one gate policy, semuanya harus berangkat dari Jakarta. Nanti dalam waktu dekat, sebulan 2 bulan yang akan datang, teman-teman Kanwil Surabaya maupun teman-teman travel yang dari Jawa Timur mulai berdiskusi seberapa mungkin berangkat selain dari Jakarta, akan berangkat dari Surabaya, terus kemudian nanti diikuti Medan, Makassar dan seterusnya. Tapi yang jelas sampai sebulan 2 bulan ke depan semuanya harus berangkat melalui Jakarta. Himbauan Kemenak, semuanya harus melalui asrama haji. Apakah boleh melalui hotel yang di sekitar Abu Bakar?
bisa, tapi sebenarnya tidak boleh. Makanya kemarin kan waktu tanggal 8 Januari itu ada 2 rombongan keberangkatan. Selamat datang Bu. Yang pertama jam 1 pakai Lion 416 apa 417 orang berangkat dengan baik sampai di Madinah, pesawat Lion landing Madinah. Terus kemudian yang kedua jam 19 naik Qatar 119 orang yang akhirnya gagal berangkat. Jadi memang ada notis-notis kecil yang sama sekali tidak sama dengan sebelum corona. Nah itu harus diperhatikan detail. Maksudnya hari ini saya pengen sharing beberapa informasi yang harus Bapak Ibu ketahui supaya nanti begini. Yang jelas garis bawahnya begini. Umroh ke depan ini umroh yang butuh tenaga harus sehat. Nomor 2, orang harus butuh biaya lebih karena dipakai untuk karantina. Jadi sebenarnya komponen umroh yang ada sekarang, makanya kenapa peminatnya masih banyak, karena sebenarnya tidak jauh berbeda harganya antara non corona dengan yang setengah-tengah corona hari ini. Yang membedakan hanya masalah karantina itu saja, tapi yang lainnya tidak ada perbedaan. Artinya yang kemarin sempat tidak boleh, kamarnya harus berdua, sekarang sudah boleh lebih dari berdua, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya itu yang berbeda. Tapi yang perlu detail itu begini sih, yang harus dijelaskan ke semua jamaah adalah bahwa mengerti apa yang akan diterima dan apa yang akan didapatkan. Jangan sampai gini loh, karena yang sekarang berangkat ini pun, yang kemarin berangkat, masih ada orang-orang yang kemarin itu keluar dari hotel. Jadi himbauannya dari Kemenak itu kan begini Pak, artinya dibikin tim advance dulu, bikin laporan detail, baru kemudian teman-teman berangkat. Makanya yang kemarin tanggal 8 kan Kemenak melepas tuh dan diterima KJRI di Madinah maupun di Jeddah. Nah, yang jadi masalah biasanya jamaah ini tidak seperti tatib yang dibikin sama travel maupun dibikin sama Kemenak. Karena kenyataannya yang berjalan sudah begitu. Nah, tugas kita sebagai pusat informasi maupun travel menjaga itu tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Karena ini bukan hanya menyangkut travel ICT saja, tapi juga menyangkut sekarang selama corona ini malah ada ratusan travel yang bikin baru. Jadi kalau kemarin itu ada sekitar 600-an travel sebelum corona, sekarang sudah 700 lebih travel yang diterbitkan izinnya. Nah, jadi yang pertama begini Pak, bikin kesepakatan dengan jamaah bahwa umroh ini butuh tenaga sehat, umroh yang sekarang ini butuh dana lebih daripada yang sebelumnya. Yang pertama, jamaah mau screening 1 hari di asrama haji. Screening 1 malam di sana. Jadi siapapun yang berangkat dari daerah manapun, baik Jakarta maupun di luar Jakarta, semuanya harus masuk ke asrama haji dulu 1 malam untuk melakukan PCR, screening dan seterusnya. Termasuk kita bagikan modul, termasuk kita bagikan program perjalanan day to day-nya supaya mengerti apa yang akan terjadi di sana. Nah, nanti seandainya jamaah semuanya negatif, berarti kita tinggal berangkat ke Jeddah. Kalau misalnya ada yang positif, nanti dilanjutkan karantina di Wisma Atlet. Begitu. Setelah berangkat sampai sana, nanti kita harus karantina selama 4 malam. Jadi 4 malam di sana. Makanya programnya yang sekarang umroh sudah tidak bisa lagi tuh, program yang 9 hari sudah tidak mungkin. Program yang paling pendek itu 12 hari. Makanya yang dijual sama airline sekarang 12 maupun 13 hari. Waktunya gini, 12 hari itu terpotong 2 perjalanan, berangkat dan pulang, sisa 10 malam berarti. Nah, 10 malam dihabiskan di Madinah 6 malam, sisanya 4 malam seperti biasa di Mekah. 6 malam ini apa? 6 malam ini 4 malam untuk karantina, 2 malam untuk non karantina. Artinya hari pertama sampai hari keempat
atau menjelang hari kelima, malam pertama dan malam keempat sampai dengan malam keempat, atau hari pertama sampai dengan hari kelima, itu digunakan untuk karantina. Jadi selama malam pertama sampai dengan malam keempat tidak boleh kemana-mana, hanya di kamar. Sekamar bisa berdua. Tapi nanti dibedakan lagi mana yang Sinovac, mana yang Pfizer, mana yang Moderna dan seterusnya. Tapi intinya hari malam pertama sampai dengan malam keempat isinya adalah karantina, baru malam kelima silakan ke masjid, dan hari keenamnya ziarah, terus kemudian siangnya kita ke Mekah. Begitu juga kalau di Mekah clear Pak, artinya di Mekah nggak ada karantina, nggak ada apa. Nah yang jadi pertanyaan itu sekarang adalah apakah di Madinah bisa ziarah? Bisa. Apakah di Madinah bisa ke Raudhah? Bisa. Apakah di Mekah bisa umroh? Bisa. Ke masjid 5 kali waktu bisa. Cuman untuk pengulangan ke Raudhah yang kedua, jadi nanti setiap jamaah umroh itu ketika datang di airport akan dibagikan gelang berupa warna merah. Nanti itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah jamaah umroh, karena hanya jamaah umroh yang mendapat gelang itu. Kalau misalnya yang pakai visa turis, yang pakai visa ziarah apa itu tidak dapat. Jadi yang dapat gelang ini. Gelang ini manfaatnya apa? Di beberapa mall di sekitar Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, minimal kalau kita mau masuk ke mallnya kalau pakai gelang ini boleh. Tapi kalau kita tidak pakai, harus nunjukin aplikasi Etamarna dulu. Kalau tidak boleh masuk. Jadi misalnya gelangnya kelepas, terus kita mau ke mall, kita lupa bawa handphone, tidak bisa masuk. Begitu juga ke masjid. Nah ke masjid ini supaya nggak terlalu ribet pakai gelang. Cuman kalau gelangnya, harusnya gelang itu tidak putus ya, dipakai mandi, dipakai apa tidak putus, karena bahannya itu kayak bahan wrapping yang kita biasa apa namanya di airport itu kan biasa tuh ada yang panjang itu yang buat baggage. Nah begitu bentuknya. Nah jadi yang diharuskan sekarang adalah jamaah mau nggak mau harus bawa handphone Pak, handphone yang bisa ada pulsanya, handphone yang ada kuota paketnya. Kenapa harus itu? Karena setiap isi aplikasi Etamarna itu membutuhkan, nanti akan replay keluar dalam bentuk one time password OTP, itu ada kan keluar 6 digit itu untuk dimasukkan lagi ke aplikasi Etamarna. Kalau enggak, kita enggak bisa lagi ke Raudhah, kita enggak bisa lagi misalnya mau umroh lagi, enggak bisa. Jadi bisa ke Raudhah dan tidak, bisa umroh lagi apa tidak, itu ditentukan di aplikasi Tawakalna. Kalau untuk yang kedua ya, kalau untuk yang pertama akan dibantu sama muasasah visanya. Jadi pas datang apa bisa ke Raudhah, ke Mekah umroh pertama dari Mikot Bir Ali bisa. Tapi kalau untuk yang kedua kan biasanya teman-teman setelah umroh pertama suka ambil mikot lagi tuh Pak di Masjid Aisyah, nanti balik lagi dan seterusnya. Nah kalau yang sekarang harus ini dulu, harus apa namanya, isi aplikasi dulu. Kalau misalnya approve, kita bisa umroh, kita bisa ke Raudhah kalau di Madinah. Tapi kalau misalnya sistemnya belum approve atau tandanya masih kuning, maka kita tidak bisa jalan untuk ke Raudhah maupun ke berniat untuk umroh. Jadi hanya ke masjid tapi tidak bisa melaksanakan tawaf. Hanya itu yang membedakan kondisi sekarang. Makanya kenapa animonya masih sangat besar, karena sudah jauh berbeda dengan 2020 awal ketika pembukaan umroh setelah corona yang pertama. Jadi mungkin nanti akan ada biaya karantina di Jakarta sama 4 malam karantina di Madinah maupun di Jeddah, tergantung pesawatnya landingnya di mana. Jadi kalau misalnya pesawatnya landingnya di Jeddah, dia akan karantina di Jeddah. Kalau misalnya landing di Madinah, dia akan karantina di Madinah. Jadi clear. Nanti pulang juga begitu. Nah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya
PCR-nya, swab PCR sebelum pulangnya positif bagaimana? Kalau misalnya setelah sampai Jakarta positif bagaimana? Kan itu ketakutan orang, dan khususnya tentang pembengkakan biaya. Nah, hampir semua travel sekarang sudah kerjasama dengan asuransi Zurich Syariah. Jadi setiap kita berangkat itu sudah di cover sama insurance. Jadi apakah nanti pas positif mau berangkat tetap ada pengembalian uang maksimum 20 juta dari uangnya yang atau mau misalnya di reschedule, nanti ada pilihannya di asuransi tersebut. Begitu juga ketika pulang, kalau misalnya pas di Jeddah mau pulang dilalanya positif, nanti juga di cover sama insurance sampai 14 hari kamar hotel selama di Saudi, termasuk biaya reschedule tiket ketika pulang gitu. Nah, ya itulah yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi memang 6 orang yang datang sebagai tim advance ini sebenarnya nggak ada masalah. Artinya semalam itu dibilangnya ya OTG gitulah ya, karena sore itu kita masih video call dengan bercanda-bercanda, nyanyi dan seterusnya. Mereka nggak ada masalah. Bahkan yang ketua Sapuhi itu kan, kalau yang sempat dapat TV Ban itu siang kan masih teleponan sama TV Ban, Pak. Sorenya dibawa ke Wisma Atlet. Padahal pagi itu kita video callan di guyon-guyonan nggak karu-karuan. Jadi memang agak saya nggak ngerti indikator positifnya di mana, karena memang itu bukan bidang saya. Tapi ya kalau ada pertanyaan, loh itu nggak apa-apa, itu sehat, itu doyan makan apa kok bisa sakit gitu ya. Nggak sakit. Saya sudah tanya langsung ke Pak Syam itu, sakit Pak, sesak enggak, pusing enggak, panas enggak ada masalah apa-apa. Makanya dia mau telekonferensi sama TV One dan seterusnya. Begitu juga dengan 5 orang yang lainnya, nggak ada gimana-gimana. Kalau 2 orang pertama yang di swab di airport Cengkareng sebelum dibawa ke Wisma Atlet 2 itu memang rasanya capek Pak, maksudnya pegel, badan pada pegel gitu ya. Sebenarnya cuma kurang tidur. Ya kayak sekarang Pak Haji itu kalau kita video call ya nggak ada masalah, tapi tetap harus menjalani proses itu sampai 10 hari selesai. Jadi 7, 8 hari ini keluar Pak Haji. Jadi gitu. Jadi di sana ya dikasih makan, dikasih minum. Kata Pak Haji kemarin kan kita video call bareng Pak, yang positif dibawa ke Wisma Atlet, yang negatif dibawa ke asrama haji. Kita saling bertukar pengalaman. Enak mana karantina di asrama haji sama di Wisma Atlet? Kata Pak Haji enak di Wisma Atlet, kalau pagi bisa jalan-jalan katanya, bisa olahraga, kan luas Pak. Kalau di asrama haji nggak ada apa-apa gitu. Jadi lebih menyenangkan di situ, cuman waktunya lebih lama. Ya sebenarnya seneng gak seneng sih Bu ini, karena apa ya, gini loh, teman-teman travel umroh ini memang nyesek kan, maksudnya terbiasa pegang uang begitu ya, terus tiba-tiba berhenti prak nih Bu. Berhentinya tuh nggak pakai pemanasan gitu loh. Maksudnya ya artinya termasuk saya kan. Saya ini yang mau berangkat tanggal 15 Maret ya pulang aja semuanya lagi gitu loh. Nah, kalau yang lain tuh kan misalnya mau apa, mau ada pemanasan dulu 2-3 bulan, diumumin kondisinya apa. Kemarin itu kan enggak. 27 Februari pagi jam 4 subuh waktu Indonesia diumumkan stop. Hanya itu. Semua orang dari yang tahu, seluruh pesawat yang itu yang membedakan cuma AM PM aja. Jadi seluruh pesawat yang berangkat setelah jam 12.00 siang, jam 12 siang itu tidak boleh berangkat. Pesawat yang berangkat sebelum jam 12 siang tanggal 27 Februari tahun 2020 boleh berangkat. Yang kasihan kan gitu Pak. Artinya yang syukur itu jam 11.40 saya punya rombongan 22 orang kalau nggak salah dari Surabaya jam 11.40 naik SV bisa berangkat. Tapi yang naik Etihad jam 17.45 nggak jadi berangkat. Nah itu memang kasihan gitu. Maksudnya itu kan yang jam 17 itu otomatis Pak, tiket domestik apa semua sudah kita siapin, kita sudah mau berangkat.
Nah itu semuanya hilang begitu saja uangnya, dan uangnya tidak balik-balik nih sampai 17-18 bulan. Makanya saya wanti-wanti begini kan, dari awal saya tuh banyak dapat telepon dari teman-teman yang di Makassar tuh, karena animo di Makassar besar Pak, animo di Berau itu besar. Jadi orang pada pengen berangkat tapi ICT kok enggak berangkat. Saya bilang begini, secara bisnis ini enggak worth it untuk kita jalankan, karena ketika miss Pak, jenengan bisa bayangin 119 orang kemarin itu gagal berangkat hanya gara-gara ada regulasi baru ngisi arrival card di www.almukim.com itu. Jadi seluruh jamaah itu harus ngisi arrival card. Kalau dulu kan ada isian manual tuh Pak, pas di atas pesawat kita ngisi gini. Nah itu semuanya diisi online. Lah karena itu nggak diisi, karena kemarin nggak screening di Wisma Haji, akhirnya nggak jadi berangkat. Nah sekarang kita bisa bayangin aja, kalau ngitung gampangnya, misalnya tiket itu 10 juta lah, dianggap ngitung gampang, kali 100 orang itu ya sama dengan banyak Pak. Lah jamaah mau disuruh nambah, tidak mau Pak, itu urusanmu travel. Nah hal-hal begini yang saya jaga supaya ICT-nya tetap sehat, Bapak Ibu sebagai PI-nya juga tetap sehat, jangan sampai nanti hire uang-uang yang memang itu bukan haknya travel maupun PI. Mungkin itu Pak, nanti mungkin bisa dilanjutkan sesi tanya jawab kita, bagaimana ke depan ini ICT mau dibikin apa, keberangkatan mau dibikin kapan. Tapi yang jelas saya prefer itu berangkat di Februari, jangan di Januari sekarang, berangkat aja di Februari. Indikatornya apa? Indikatornya gini, ini saya ya, umroh itu dari zaman kapan, tahun sejak 2008 saya main umroh itu, pokoknya sebulanan pertama itu mesti isinya ruwet. Bisa jadi orang dapat untung banyak karena harga pokoknya belum stabil, cenderung turun, tapi regulasi yang selalu berubah-berubah dari teman-teman di Saudi itu yang akhirnya untung secara hitungan matematis breakdown di Excel, tapi loss secara real uang yang masuk di rekening. Nah itu selalu begitu. Nah makanya kalau misalnya mau ada yang berangkat, saya sarankan di Februari. Tapi kalau misalnya enggak, kita mau berangkat, ini di asosiasi juga ada konsorsium keberangkatan besok tanggal 19 dari seluruh anggotanya di Ampuri. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ngotot mau berangkat, ya berangkat di tanggal 19 Januari. Tapi saya selaku pimpinan umrohnya tidak prefer untuk itu. Begitu Bapak-bapak, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.